Electrifying Beats, immune yang sangat-sangat lama menjadi player of the game kali ini. Wah, Kairi udah kangen belum nih ketika posternya ada lagi? Ada gitu lagi, kan? ya kan? Setelah 3 kali ya berarti ya kekalahan Onyx akhirnya sekarang. Belum sih, masih game juga kan, masih game pertama akhirnya bisa dimenangkan juga. Tapi kalau untuk player of the game, Kairi, pattern assassin ini sih masih rapi loh. Masih. Ya kita ngomongin soal assassin, gak bisa lepas jauh-jauh dari Kairi lah. Bagaimana dulu mungkin dia identik banget dengan Lancelot-nya, bahkan dengan Link-nya juga. Tapi kalau ngomongin Kairi, apalagi dengan pattern farming early game-nya yang sangat-sangat dominan sekali, kemenangan dari Joy-nya juga, tentu gak bisa kita lepaskan dari Keyboy yang selalu bisa menjemput dia dalam keadaan in and out. Salah satunya adalah ketika bergerak di bagian top lane. Salah satunya ketika first blood. Salah duanya mungkin ketika ingin bermain dengan counter setup. Dan berkali-kali loh, Keyboy selalu hadir di samping Kairi ketika Kairi membutuhkannya untuk ofensif atau defensif. Tapi gue suka sih kayak Sans dengan enchanted talismannya, dia clear paksa tengahnya Be, secepat mungkin agar dia bisa datang nantinya untuk punish Q. Saya mau main juga gitu kali ya. Iya, Sans bener-bener iya. mau join team fight. Karena dia dari tadi ya, dia pegangin Lord JM punya ultimate, dia tuker dengan adanya penalty zone. Dia coba untuk tangkap Q-nya, dia coba untuk tangkap Moreno-nya. Oke, Moreno nggak dapet, itu udah pasti jadi tugasnya Kairi. Tapi ternyata sampai endgame sekalipun nih, Moreno bener-bener gak bisa disentuh sama sekali loh. Ya, yang terlalu jauh mungkin ya, susah banget sampai digapai. Tapi ya, jujurnya masih bisa juga ternyata untuk makan front to back. Iya, permainan front to back. Karena Ki, kita tahu sendiri dari awal dia udah tumbang sampai dengan 3 kali. Sehingga dari menit yang ke-10, ya udah tinggal absen aja Ki-nya. Digaruk sama cewek, dihajar juga sama Kairi. Dan semua magic damage-nya untuk early game, ini temponya atau intensitasnya bener-bener tinggi banget. Kita tahu sendiri lah, Sans dengan Enchanted Talisman, udah pasti dia bakal lebih nge-spam untuk terrifying effect-nya. Dan kalau kita ngomongin soal Keyboy, baru secondary itemnya dia menuju ke Enchanted Talisman, makanya dia circling eagle terus, dia muter terus di udara sana. Iya, kayaknya memang Nolannya ini sebagai back ya. Ya, Iya nggak? pasti. Terus selalu kayak gitu. Dash untuk circling eagle-nya defensif, mundur lagi ke belakang. Menarik sekali ya. Ini dia dengan emblem assassin. Mungkin ya tadi agak sedikit kepotong dari cewek sendiri. Ini sinergi dengan build-nya ada nih, Be. Mananya akan cukup dengan adanya Thunderbolt dan Endless Battle. Iya, udah cukup nih dengan 2 regen mana yang sangat-sangat dinamis. Dan tidak melupakan bagaimana adanya brute force. Yang kita tahu sendiri kalau dia stack 6 dan ini sangat-sangat connecting juga dengan Roger. Karena dia bermain dengan basic attack dan juga Lycan Punch. Udah pasti akan ada 36 physical attack yang menjadi tambahan juga bagi Rogernya. Oke, dan untuk Rich Guy by UBS Gold jatuh ke tangan cewek seharusnya Kairi ternyata. Oh. Pattern di jungle yang sangat-sangat sempurna untuk assassin 800 gold loh, Be. Perfect gameplay assassin ya kalau kita ngomongin soal sekarang. Ya, dan gak cuma itu aja, dari segi damage output, targeting seperti biasa, ini berhasil seluruhnya diamankan oleh Kairi itu sendiri yang pastinya dengan bantuan teman-teman lainnya. Tapi kita bakal MVP kita, ini dia, gila Sans. Aduh, balik lagi nih dia, Be. Orang lagi nge-push, lagi Iya. setengah mati, dia di depan recall sampai Recall. akhir. Itu dia Dengan kembali. tenangnya loh, dengan tenangnya dia recall, hanya memanfaatkan Lord dan juga super minion wave yang terlalu banyak. Tadi kalau hitung-hitung itu udah sekitar Wah, ribuan sih itu kayaknya. Aduh. Gak nyampe ribuan sebenarnya. Tapi ada 11-an tadi sebenarnya. Yep. Yang di depan dari base-nya Bigetron Alpha. Cuma lagi-lagi Sans kali ini benar-benar menjadi cover yang luar biasa. Netherrealm yang tadinya aku kira dia bakal kena flank sama Lord JM dan juga Eman, tapi enggak, ternyata enggak Iya. terjadi flankingnya. Bener. Ya karena cewek punya 2 BOD, Sans punya 2 anti kuiras. Anti Kuiras. Gak mau kalah nampaknya. Ini modal recall dia tadi nih, Be. Iya. 2 anti kuiras di depan base, recall darahnya banyak. Ini apa 2 anti Kuirasnya dia gunakan satu misalkan untuk Netherrealm, satunya untuk pas dia pecah Netherrealmnya. Bisa jadi. Makin lebih kuat juga tuh. Iya, itu kondisi yang udah ganti item ya kawan-kawan ya. Tadi pakai winter kalau dia main mau. Ya, late game kayak gitu udah wajar sih kalau kita melihat item kembar karena yang penting kebutuhannya yang memang dicari oleh para pemain. Tapi lagi dan lagi kalau kita lihat sedikit bagaimana highlight by UBS Gold, ini yang paling menarik adalah bagaimana momentum mereka itu tercipta. Sebenarnya awalnya dari Bigetron Alpha terlebih dahulu, tapi Onyx itu mulai mendapatkan momentumnya pasca ceweknya join team fight. Coba dilihat cewek sebelum join team fight, damage-nya kurang, eksekutornya juga nggak ada, Lord JM-nya juga nggak ada yang stopin. Tapi setelah cewek datang dan bahkan menimbulkan efek traumatik kepada Lord JM-nya lebih hati-hati. Dia nggak asal jab lagi ke belakang. Iya. Menarik juga sih sebenarnya. Untuk di awal mungkin memang susah, tapi pas udah join nih, kayaknya gue ngeliat masih ada celah juga sebenarnya, Be. Masih. Dan terlalu banyak kasih celahnya Iya sebenarnya. kan? Ya. Kayak lagi dan lagi ya momentumnya ini dia. Momentum yang cukup mahal sebenarnya. Dia tiba-tiba ngedodge
I'm Offended dan juga adanya gerakan dari Don Wolfing dengan Winter Immortality. Hingga akhirnya di sini teman-teman dari Onyx mampu untuk mengeksekusi gamenya dan mendapatkan Lordnya 1 versus 4. Kairi dengan Retribution-nya. Wah. Menyelamatkan teman-teman dari Onyx dan bekerja sama juga sebagai tim. Karena percuma kalau misalkan Kairi dapetin Lordnya tapi nggak ada yang mengcover dan mengeksekusi gamenya. Iya ya, lanjutkanlah tugasku nak, gitu kali mungkin bilangnya ya. Wah, Karena udah nggak ada apa-apa lagi juga sebenarnya sih, Be. Iya. Moreno juga kan jatuhnya karena udah flicker, dia bukan tipe hero yang punya disability. Jadi Vexananya udah pasti bakal kesulitan untuk escape. Dan mau nggak mau dengan banyaknya minion yang tersisa, Onyx memenangkan game dengan 2-0. Gila, San. Gila, akhirnya keluar lagi ya. Udah lama gak ngeliat posternya Sans nih, udah 3 kali berturut-turut. Dan untuk item build dan emblemnya, sebenarnya kalau dilihat kayak Faramisnya Sans masih sama nih kayak Faramis pada umumnya kan. Iya, bermain dengan Inspire dan juga adanya satu Wilderness Blessing yang tentunya membuat dia makin lebih fleksibel ketika kita berbicara rotasi. Tapi yang paling unik juga lagi dan lagi ya, Eman bermain dengan Master Assassin. Ini jadi dinamika yang menarik ya untuk Kari, Master Assassin. Cloud juga sempat kita lihat Master Assassin beberapa kali, walaupun Tenas itu masih menjadi favorit. Tapi selain Kari tadi sih, Roger di game yang pertama itu juga sih, Master Assassin yang perlahan-lahan mulai menjadi opsi para gold laner yang ingin bermain dengan ofensif. Terus dia pertama kali gue lihat kalau nggak salah itu Apedron. Iya. Pakai Brody Brody Super Marco. Itu. Yang soon katanya akan menjadi skin M5. Wow, kita akan lihat nanti. Dan untuk item nih gonta-ganti itemnya udah banyak banget. Tapi Udah, kalau udah. cewek 2 BOD itu dari menit 20-an kalau nggak salah. Be. Iya. Dia tadi cuma pengubahan dari segi sepatunya aja, bersihnya dia jual. Lalu dia tukar dengan Windtalker dan Wind of Nature sebagai penutupnya juga. Karena tadi sebelum Wind of Nature itu udah Heptasis. Dia kayaknya juga sadar kalau misalkan Lord JM targetingnya itu ke dia, akhirnya dia tutup dengan adanya Wind of Nature. Sehingga pemanfaatan dari mana regen yang udah dia dapatkan sejak mungkin dia memiliki Endless Battle itu udah cukup lah untuk dia mainin skill-skill shot dari Clint. Oke, kita akan lihat juga untuk post gamenya nih. Karena gamenya panjang banget nih, GPM-nya harusnya nggak tinggi-tinggi banget. Enggak. 800, Be. 800, tapi ya tetap aja sih Lim. Jatuhnya ini game 30 menit, jadi kita dihitungnya di average-nya. Dan ada di Eman, padahal dengan Sandbag juga di Super Ken. Dan Best Wingman ada di Key. Game dari Bigetron Alpha yang dipatahkan begitu saja dengan 1 Retribution winning Kairi. Memang di menit 30 yang namanya Lord mau bagaimanapun penting banget. Walaupun memang poin kill lebih penting ya, tapi mau bagaimanapun juga ketika momentum team fight-nya dipegang dengan Lord Evolve, ada magic damage yang tidak bisa dihindari lagi tuh dari Lord pasifnya. Kelihatan banget tadi ya, yang bisa ngedobrak juga kebetulan. Dan tidak melupakan damage reduction-nya sih yang paling penting. Karena kita tahu kan satu hero itu 5% damage reduction. Kalau misalkan yang berkumpul kayak tadi ada 3, 15 damage reduction dari Lord-nya. Itu bahayanya Evolve Lord kan. Iya, Kuat itu banget sih kuat memang. banget. Untuk auranya bisa dimainin juga. Dan untuk Bigetron memang sempat megang tempo juga, tapi entah kenapa semakin lama power speed push-nya tuh kayak hilang banget. Menurun. Dan Iya. entah kenapa ya, Onyx ini jadi tim yang menurutku mengubah perspektif kita. Ketika kita berbicara di menit 18 ke atas, orang-orang lebih milih kill dibandingin Lord. Heeh. Tapi Onyx tetap balance. Dia ambil Lordnya dan dia ambil poin killnya juga sebenarnya di sana. Ya, bisa dibilang seperti itu Oh, ya. untung semuanya ya. Untung Pokoknya semuanya nggak jadinya. Serakah kali ya bisa dibilang. Gak mau pilih salah satu. Tapi memang kalau kita ngomongin game tadi banyak banget momen yang terjadi. Jadi kita bakal melihat juga nih untuk golden moments dari match ini. Gua recall. Aman, gue recall ya. Santai. Kenapa? Aman guys. Kita ada di sini. Aman. Jangan balik. Aman, bisa aman guys. Lor kita sakit ya. Lor kita sakit guys. Bisa masuk aja, Pi, jangan takut, Pi. Guys, santai dengerin gue ya. Mid no faker guys. Min sama MM guys. Gue winter. Nice. Gua pegangin MM-nya. MM tuh. Let's go guys. Itulah. Aman aja gua. No faker. Aman. Children, Brody. Langsung hantam aja nih, maju aja nih. Let jam. Pakai itu guys. Dulu pakai. Oh ya, orang aja guys. Orang dulu. Itu bawa masuk kok. Pakai itu. Aman. Something. Nice guys. Nice.